你就能彻底巩固大武士境了。怕我吃了你？变化，儿的力量根本抵挡不住这影子。没有让我失望。Tarungan. 浅蓝灵火，收，就在我手中。你们有本事就来抢！九元九重劲！停！Serangan-serangan mereka tidak ada apa-apanya di depan Beitian, bahkan tidak mampu menembus pertahanan Beitian sedikit pun. Mereka pun dipukuli oleh Beitian, bahkan beberapa murid langsung melarikan diri. Tetapi Li Shang dan Yan Cai, mereka nampak masih tidak mau menyerah dan kembali melayangkan serangan kepada Beitian. Namun tetap saja kekuatan mereka masih amat sangat lemah di depan Beitian, yang pada akhirnya mereka berdua pun dikalahkan. 来，我们一起上！烈焰枪术，碎玉冰蛇手。Setelah dikalahkan oleh Beitian, Li Shang dan Yan Cai pun ingin melarikan diri. Tentu saja Qinan tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Beitian mengatakan, kalian ingin kabur, bukankah itu sudah terlambat? Namun tetap saja Li Shang dan Yan Cai mencoba memaksa untuk melarikan diri, sehingga Beitian mengeluarkan tombak es dan menusuk mereka berdua. Tiba-tiba Penatua Song dan yang lainnya muncul di sana, dan ketika melihat Beitian mencelakai rekan seperguruan, Penatua Song pun menjadi marah. Namun Beitian menjawab bahwa mereka sendirilah yang terus-menerus memprovokasiku dan aku hanya memberi mereka pelajaran. Jawaban itu malah membuat Penatua Song menjadi semakin marah. Penatua Song pun meminta Beitian untuk segera berlutut, akui kesalahanmu dan ikut denganku ke aula hukum untuk menerima hukuman. 跟我去刑法殿接受惩罚。我只不过给了他们一点。大胆苏北天！ Namun tiba-tiba Penatua ke-6 datang ke sana. Dia langsung menengahi pertikaian tersebut. Namun Penatua Song langsung menjelaskan bahwa Beitian telah menyakiti rekan seperguruannya. Jadi dia harus dibawa ke aula hukum untuk menerima hukuman. Akan tetapi Nona Qianlu datang dan dirinya bersaksi bahwa semua ini adalah perbuatan dari Yan Cai dan yang lainnya yang telah melakukannya terlebih dahulu. Namun Penatua Song tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia tetap ingin membawa Beitian ke aula hukum untuk dihukum. 六长老，你来，这一切都是韩立、白颜才咎由自取。我正要将他拿下，交由刑法殿。 Beitian yang tidak ingin terus-menerus disudutkan pun balik menyudutkan Penatua Song. Beitian mengatakan bahwa Istana Bela Diri Lanhuo membawa semua murid ke ujian ini untuk membuat semua murid-muridnya bersaing. Lalu apakah salah jika mereka kalah bersaing denganku? Terlebih lagi, Penatua Song, di mana kamu ketika keempat orang itu menyerangku? Dan kenapa kamu menyalahkanku saat aku telah mengalahkan mereka? Jelas sekali bahwa kamu Penatua Song tidak adil dan memihak kepada Yan Cai dan lainnya. Terlebih lagi, jika sampai aku yang terluka dan dikalahkan, apakah kamu juga akan menuntut keadilan untukku? 力不济，败给我不是很正常吗？为何我击败他们，你却现身到宋长老，是不是也这么为我讨功？ Mendengar pernyataan Beitian membuat Penatua Song tidak bisa menahan amarahnya. Dia menghentakkan kakinya untuk menggertak Beitian. Tapi kemudian Penatua ke-6 langsung menengahi Penatua Song seraya berkata, Penatua Song, kamu jangan marah dulu. Lebih baik kita laporkan hal ini kepada pemimpin istana. Biarkan pemimpin istana yang akan memutuskan. Penatua Song setuju, kemudian mereka pun pergi untuk melaporkan kejadian ini kepada sang pemimpin istana. 我这就去禀告府主。你这般偏袒韩立等人，对天，还请六长老为我做。你继续修炼吧，我去看看符。 Setelah mereka semua pergi, Nona Qianlu mengatakan kepada Beitian untuk jangan khawatir,
karena apapun yang terjadi, aku akan menanggung konsekuensinya bersamamu. Kemudian Bai Tian mengeluarkan ikan spiritual yang dia dapatkan sebelumnya untuk diberikan kepada Nona Qianlu. Merasa itu terlalu berharga, Nona Qianlu pun menolak menerimanya. Akan tetapi, Bai Tian memaksa dan meminta Nona Qianlu untuk terima saja, karena ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi Nona Qianlu. Akhirnya Nona Qianlu menerimanya. Sebelum kemudian, Bai Tian pun pergi untuk menangkap ikan spiritual di tempat lain. Sementara Nona Qianlu, dia merasa bahwa Bai Tian sangat baik kepada dirinya, yang membuat wajahnya pun kian memerah. 浅绿，这条灵鱼送给你了，巩固境界要紧。 北天，你放心。灵鱼了，你自己小心点。 Bai Tian sampai di suatu tempat yang mana terlihat di tempat tersebut ada Nona Xia Puxin dan lainnya yang sedang berusaha menangkap seekor ikan spiritual. Melihat Bai Tian ada di sana, Nona Xia Puxin pun menyuruh Bai Tian untuk pergi jauh-jauh dari sini dan jangan mengacau. Bai Tian pun pergi, namun di saat itu Ling Er memberitahu Bai Tian bahwa dirinya merasakan ada sesuatu di bawah kolam ini. 好聪明的鱼！ 走远点，别来捣乱。 这下面有东西。 走，咱们下。 Benar saja, begitu sampai di dasar kolam, Bai Tian menemukan ada sebuah formasi larangan. Bai Tian lalu meminta Ling Er untuk meminjamkan sedikit kekuatan Ling Er kepadanya, karena aku ingin menghancurkan formasi larangan tersebut. 禁制，好聪明！ Setelah mendapatkan bab dari Ling Er, Bai Tian seketika merasakan kekuatannya telah meningkat, lalu menggunakan Bloodline api dan esnya untuk menghancurkan formasi larangan tersebut. 灵儿，接我手。 Akhirnya formasi larangan itu berhasil dihancurkan. Sebelum kemudian, Bai Tian masuk ke dalam formasi larangan tersebut dan menemukan banyak sekali ikan spiritual di sana. Bai Tian menggunakan jurus segel es untuk membekukan ikan spiritual itu. Kemudian Bai Tian mengeluarkan tungku pil dan juga menampilkan api roh biru untuk menyempurnakan ikan spiritual tersebut menjadi sebuah pil. 斩！冰封！浅蓝灵火，炼化！ Akhirnya Bai Tian berhasil menyempurnakannya menjadi pil. Tapi saat itu Ling Er merasakan bahwa seseorang akan datang. Membuat Bai Tian pun langsung memberikan perintah kepada Ling Er untuk mengusir orang-orang itu. Tapi ingat Ling Er, kamu tidak boleh mengekspos keberadaanmu. Ling Er mengerti, dia langsung pergi. Sementara Bai Tian kembali melanjutkan memurnikan ikan-ikan spiritual tersebut. 将这些灵鱼炼化成。 Di lain sisi, yang datang ternyata adalah Sang Guan Qi. Namun di saat Sang Guan Qi akan masuk lebih dalam, tiba-tiba seekor naga muncul di hadapan Sang Guan Qi. Yang mana kita sudah tahu bahwa sosok naga tersebut sebenarnya adalah penjelmaan dari Ling Er. Melihat naga tersebut, Sang Guan Qi langsung menghentikan sosoknya. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan sosok naga ini. Ling Er kemudian berkata, "Bocah, berani sekali kamu berulang kali menyinggungku. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan memakanmu?" 河床底部还隐藏着大鱼。蛟龙！ Sontak saja mendengar itu, Sang Guan Qi menjadi sangat ketakutan. Dia lalu menjelaskan, "Aku tidak bermaksud untuk menyinggung senior. Mohon senior katakan sesuatu agar senior bisa mengampuniku." Kemudian Ling Er memerintahkan Sang Guan Qi untuk berlutut, lalu menampar wajahnya terus-menerus, dan lalu tinggalkan tas Qian Kun. Setelah itu, kamu bisa pergi. Sang Guan Qi menuruti semua perintah Ling Er, sebelum kemudian pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Sementara dua murid yang melihat dari kejauhan pun hanya bisa bersembunyi, dan kemudian pergi karena ketakutan.
Di lain sisi, Bai Tian yang telah memurnikan 27 ikan spiritual pun merasa cukup dan menghentikan pemurniannya. Tidak lama, Ling Er juga datang kepada Bai Tian seraya membawa tas Qian Kun. Bai Tian berkata, "Kerja bagus, Ling Er." Sebelum kemudian Bai Tian memberikan ikan spiritual yang tersisa di sini kepada Ling Er. Dengan sangat mudah, Ling Er menangkap semua ikan spiritual tersebut. Setelah itu, Bai Tian pun mengajak Ling Er untuk pergi dari tempat ini. Setelah sampai di luar, Bai Tian melihat Zhou Jinrong, sang jenius teratas kedua dari istana Lanhuo, nampak kewalahan dan tidak dapat menangkap ikan spiritual tersebut. Namun terlihat sang jenius pertama dari istana Lanhuo, yaitu Nona Xia Puxin. Dirinya akhirnya merilis jurus pedang bayangan petir dan berhasil menangkap ikan spiritual tersebut. Melihat kekuatan Nona Xia Puxin, membuat Bai Tian sedikit memuji Nona Xia Puxin bahwa kekuatan Nona Xia Puxin memanglah cukup mengerikan. Bai Tian juga tidak yakin untuk bisa memblokir jurus pedang bayangan petir milik Nona Xia Puxin sebelumnya. Tentu saja dengan catatan jika tidak menggunakan kekuatan Ling Er. Oleh karena itu, Bai Tian pun segera berkultivasi untuk secepatnya menerobos ranah Grand Martial Master. Sementara Nona Xia Puxin dia juga langsung berkultivasi di sana. 这下福星果然不简单，我必须要尽快突破大武士境了。 Tiba-tiba sebuah fenomena alam awan guntur mengembun di langit. Para murid yang kebetulan ada di sekitar sana pun langsung melihat fenomena alam tersebut dan langsung menyadari bahwa itu adalah fenomena alam yang terjadi karena Nona Xia Puxin akan segera menerobos ranah martial spirit. Semua orang pun menjadi bangga kepada Nona Xia Puxin. Dan Nona Xia Puxin layak untuk menjadi sang jenius nomor 1 dari istana bela diri Lanhuo. 出了五脉异象，不愧是我蓝。 Tiba-tiba semua murid itu pun dikejutkan dengan Bai Tian yang juga akan menerobos. Para murid itu langsung terkejut karena Bai Tian yang hanya akan menerobos ranah Grand Martial Master. Tetapi mengapa mereka semua merasakan aura yang merembes keluar dari tubuh Bai Tian itu lebih dari sekedar ranah kultivasinya. Akhirnya Nona Xia Puxin selesai dari kultivasinya. Dan ketika melihat Bai Tian juga akan menerobos, Nona Xia Puxin langsung berkata, "Bai Tian, kamu memang tidak mengecewakanku." Akan tetapi di saat itu tiba-tiba ya, sebuah suara bergema di sana. Ternyata itu adalah Penatua Song yang membawa sang pemimpin istana Lanhuo bersamanya. Dan ternyata pemimpin istana Lanhuo itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Melihat kedatangan dari sang pemimpin istana Lanhuo, semua murid yang ada di sana pun langsung memberi hormat. Penatua Song yang melihat Bai Tian masih saja berkultivasi, dia langsung meminta Bai Tian untuk menghentikan kultivasinya. Tetapi sang pemimpin istana langsung menyela Penatua Song dan membiarkan Bai Tian untuk menyelesaikan kultivasinya sebelum bisa diinterogasi oleh mereka. Singkat cerita, Bai Tian pun telah selesai dari kultivasinya, lalu membuka mata dan melihat semua orang telah berkumpul di depannya. Penatua Song langsung meminta Bai Tian untuk memberi hormat kepada sang pemimpin istana dan juga patuh, lalu ikutlah bersama mereka untuk diinterogasi. Namun Bai Tian tentu saja menolak akan hal itu dan malah balik bertanya, "Memangnya apa yang aku lakukan? Mengapa aku harus diinterogasi?" Bai Tian, 速速滚过来，拜见府主。我何罪之罪？为何要接受审判？ Penatua Song terus saja menyudutkan Bai Tian sampai pada akhirnya sang pemimpin istana Lanhuo pun angkat bicara. Dia mengatakan, "Bai Tian, apakah kamu membunuh sesama murid istana Lanhuo? Tahukah kamu bahwa membunuh sesama murid istana Lanhuo itu merupakan kejahatan yang sangat besar?"
害同门，在我蓝火无。府主还没说话，你就宣放肆！苏北天，好了，宋长老，你消消气。残害同门，在我蓝火无。 Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Atau udah aja sampai di sini? Jadi kalau kalian ingin lanjut, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.